Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Ahmad Rifki Baidowi dari Teknik Manufaktur Universitas Negeri Yogyakarta Angkatan 25. Kali ini saya akan membuat tugas video wawancara PKN dengan tema wawasan Nusantara. Nah, saya akan mengundang narasumber, yaitu teman saya sendiri dari Universitas Islam Yogyakarta. Nah, ayo Mas Fahmi. Dari mana ini tadi malam? Oh, saya dari Purworejo. Oh ya. Berarti ini dari rumah ya Mas? Iya. Oh ya. Baru aja. Habis kegiatan apa tadi malam ini? Habis mancing. Oh, mancing ya? Iya. Dapat ikan nggak? Enggak. Aduh, gimana itu? Enggak tahu. Ya, langsung saja, kan saya tadi udah mengundang Mas Fahmi untuk menjadi narasumber untuk tugas wawancara. Nah, itu temanya yaitu wawasan Nusantara. Nah, mulai saja ya Mas Fahmi ya? Iya. Oh ya, sebelumnya Mas Fahmi kuliah di mana? Oh, saya di UIN. Oh, Sunan kuliah. Kalijaga. Oh, dekat sini ya berarti? Iya, dekat oh, sini. Ngekos atau mondok atau Saya gimana? kebetulan saya mondok di sini. Oh, Di Menjali. Oh, ya. Langsung mulai aja ya Mas Fahmi. Iya. Menurut Mas Fahmi itu apa yang dimaksud dengan wawasan Nusantara? Menurut saya wawasan Nusantara itu seperti cara pandang masyarakat terhadap lingkungan dengan berlandaskan Pancasila. Nah, mengapa wawasan Nusantara itu sangat penting Mas Fahmi bagi masyarakat kita ini? Itu bisa jadi sangat penting karena wawasan Nusantara itu mencakup toleransi, terus saling menghargai, terus apa lagi? Mungkin itu aja sih. Oh ya, bisa jadi juga kayak keberagaman gitu Iya. juga ya, perbedaan itu kan bisa jadi toh. Iya. Nah, bagaimana cara Mas Fahmi itu kayak mengimplementasikan wawasan Nusantara dalam kehidupan sehari-hari Mas Fahmi itu? Maksudnya kayak Mas Fahmi itu udah ngelakuin atau belum? Kalau belum itu caranya gimana? Kalau udah itu yang sudah dilakuin Mas Fahmi itu gimana kesan dan kesannya? Yang sudah saya lakukan itu seperti menjaga toleransi, Mas. Supaya tidak terjadi perpecahan. Iya. Nah, apalagi di Jogja ini kan banyak sekali mahasiswa yang berasal dari luar Jawa. Tentunya banyak sekali perbedaan bahasa, suku, ras, agama, dan lain-lain. Nah, kita perlu menjaga itu supaya tidak terjadi perpecahan itu, Mas. Selanjutnya, contoh sederhana sikap bina tanah air di lingkungan kampus sama lingkungan pondok. Itu Mas Fahmi, menurut Mas Fahmi gimana? Nah, ketika di kampus itu kan sudah tidak menjalankan upacara bendera pada hari Senin kan ya. Nah, itu setiap harinya ketika ada kelas dan berada di jam 10 itu semuanya dijeda untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya itu di lingkungan setiap mulai matkul itu harus wajib itu Mas? Ya, wajib. Setiap dosen harus menghimbau semua mahasiswanya untuk menyanyikan itu dan semua harus berdiri. Berarti setiap matkul itu pasti itu? Iya, setiap matkul di satu UIN itu Mas. Di jam 10 Jadi itu. enggak fakultasnya Mas Fahmi atau kerja Mas Fahmi juga enggak ya? Iya. Satu univ itu semua ya? Iya. Nah, selanjutnya pesan Mas Fahmi untuk generasi muda dalam menjaga wawasan Nusantara itu gimana? Generasi muda itu sangat penting bagi saya karena kita sebagai generasi muda kan adalah penerus bangsa. Nah, kita juga harus ingin dong Indonesia emas di 2045. Iya. Nah, supaya itu bisa terwujud, kita juga harus menjadi generasi yang melek digital. Nah, di situ kita juga harus pandai dalam bermedia sosial. Nah, selain itu kita juga harus ya itu tadi, kita harus menjaga toleransi, saling tolong menolong, dan menjaga
ya itu tadi Mas. Nanti kita terutama kalau main di media sosial itu harus sangat berhati-hati ya Mas. Iya. Karena itu sangat mengganggu. Misal kayak sifat pribadi ya masing-masing orang kan beda-beda tuh Mas. Iya. Nah itu. Nah, kita juga tidak boleh itu menyebar hoax, menyebarkan syarat dan lain-lain itu Mas. Oh iya. Karena itu dapat menimbulkan kericuan. Oh iya. Nah, selanjutnya menurut Mas Fahmi itu dampak apa yang bisa menimbulkan ketika masyarakat di sekitar kampus atau sekitar pondok atau lingkungan manapun itu kalau tidak mencerminkan wawasan Nusantara itu gimana Mas? Nah, kalau kita tidak menerapkan itu tadi, mungkin ya yang akan terjadi itu perpecahan Mas. Apalagi kalau di Jogja ini kan ya rawan sekali ya Mas, apalagi orang-orang yang menjalankan tradisinya dari asalnya itu seperti berdoa dengan agamanya masing-masing itu. Nah, ketika kita mengjudge itu, nah mereka bisa tersinggung. Nah, itu yang bisa menjadi perpecahan Mas. Nah, kita juga harus menghormati agama lain, walaupun kita anak pondok, kita juga tidak boleh merasa kita paling benar. Ya, kita juga harus melihat POV orang lain, melihat lingkungan ya Mas. Iya. Nah, sebelum saya tutup wawancara ini itu ada nggak pesan dan kesan yang Mas Fahmi sampaikan untuk teman-teman sekitar kampus atau sekitar pondok gitu? Mungkin pesan-pesan saya, kita sebagai generasi muda, kita harus bijak dalam bersosial, bijak dalam berkomentar, menjaga ketikan itu aja Mas. Karena ketikan itu dapat menyakiti orang lain. Iya. Nah, itu kan kita juga nggak tahu kehidupan aslinya Kak gimana, siapa tahu dia yang kita komen itu tidak seperti apa yang kita katakan. Iya. Itu dapat menyebarkan hoax. Nah, dalam lingkungan sosial kita juga harus saling menghargai, menjaga toleransi dan saling menasihati itu Mas, dalam kebaikan. Jadi kayak Datuk dimanapun harus menjaga etika gitu ya Mas. Iya, menjaga dimanapun, kapanpun. ya, menjaga kayak semisal main media sosial itu harus menjaga tutur kata, tutur bahasa gitu ya Mas. Iya. Harus dijaga sekali. Karena di luar sana kan banyak ya Mas yang maksudnya kayak yang saya sebutkan tadi kepribadian orang itu beda-beda. Iya. Nah itu kita harus sangat berhati-hati Mas, kan banyak sekali itu Mas ada ini kasus-kasus mengenai karena masalah-masalah komentar atau masalah postingan atau masalah Iya. apa itu kan banyak sekali itu Mas. Apalagi pelecehan sosial Ya, itu itu Mas, saya banyak sekali. sangat Perlu diperhatiin ya Mas. Iya. Baik, ini terima kasih sekali Mas Fahmi karena udah menyempatkan waktunya jauh-jauh dari Purworejo ke sini hanya untuk jadi narasumber saya ini. Terima kasih Iya. sekali Mas. Kebetulan Malah saya lagi balpen. Oh, Iya. jadi merepotkan Mas Fahmi. Tidak. Iya. Mas ya Mas. Iya, sama-sama. Sekian wawancara dari saya dan Mas Fahmi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.